ولكن عادوا يا صلاح، بل ذهب رئيس الكيان الصهيوني عند قبر صلاح الدين ووضع قدمه على قبر صلاح الدين وكان يقول عدنا يا صلاح. Tapi apa yang terjadi? Apa? Dibalas oleh orang Yahudi, bahkan sambil menginjakkan kakinya di atas kuburan Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka mengatakan, kami ternyata kembali wahai Salahuddin, kami kembali sekarang, kami balik lagi ke Palestina. Mana kata-katamu itu? البقعة الوحيدة في العالم التي وقفت تدافع عن المسجد الأقصى المبارك وتنوب عن المسلمين جميعا إنها غزة الفقيرة الصغيرة، غزة التي لا ترى بالعين المجردة، وقفت أمام اليهود. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وبعد، أحييكم جميعا بتحية أهل الإسلام، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال والأفعال، ونسأله تعالى أن يبعد عنا الوباء والبلاء والأمراض والأسقام، وأن يشفي كل المرضى، اللهم آمين. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Mutatahhirin yang dimuliakan Allah. Setelah beliau mengucapkan salam dan menyampaikan muqaddimah, beliau mendoakan agar bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Mutatahhirin pada kesempatan kali ini senantiasa dalam kesehatan, senantiasa dalam ketakwaan, dan senantiasa dalam selalu meningkatkan ubudiyah kita. Kemudian beliau juga berdoa agar bapak-bapak, ibu-ibu yang masih dalam keadaan sakit, tidak sehat, agar segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala kama ijtama'na bikum huna fi Indonesia fi hadzal masjid, nas'aluhu subhanahu wa ta'ala أن نجتمع جميعا في المسجد الأقصى المبارك وأن نصلي هناك صلاة الفاتحين. Sebagaimana kita terus berkumpul di masjid yang penuh berkah ini, Masjid Al-Mutatahhirin, semoga Allah memberikan kesempatan kita juga berkumpul nantinya di Masjid Al-Aqsa, masjid yang mana merupakan kiblat pertama kaum muslimin, yang pada saat ini begitu sulitnya kaum muslimin untuk menziarahi, berkunjung ke Masjid Al-Aqsa karena sudah dikuasai oleh penjajah Zionis Israel. Semoga kita bisa kelak berkumpul bersama-sama sholat di Masjid Al-Aqsa. Allahumma amin. جئناكم من أرض فلسطين، من أرض غزة العزة والصمود، نقول لكم جميعا سلام لكم من أهل فلسطين ومن المسجد الأقصى المبارك. Ya, saya datang dari negeri yang Allah berkahi, yaitu Palestina, khususnya kota Gaza. Beliau dari jalur Gaza. Beliau menyampaikan salam dari rakyat Palestina, dari rakyat Gaza, dari para mujahid dan mujahidah
yang senantiasa selalu membela Masjid Al-Aqsa. Beliau mengucapkan salam kepada kita semuanya. ثم الشكر كل الشكر لكم أهل وشعب أندونيسيا لوقوفكم دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى جانب المسجد الأقصى المبارك. Kemudian rasa syukur dan terima kasih kita selalu ungkapkan kepada masyarakat Indonesia yang alhamdulillah sampai detik ini luar biasa perjuangan, bantuan, partisipasi rakyat Indonesia sampai detik ini luar biasa untuk Palestina. Ya. Kalau kita bilang, kata beliau, kita sudah layaknya saudara kandung, ya. Karena dari dulu namanya Indonesia dan Palestina selalu dekat. Buktinya banyak di sana, ya, banyak. Ada masjid Indonesia besar sekali. Bahkan ada rumah sakit Indonesia itu dibangun oleh para donatur-donatur kita yang ada di Indonesia, luar biasa. Rasa syukur dan terima kasih kita selalu ungkapkan kepada masyarakat Indonesia. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أيها المسلمون، المسجد الأقصى المبارك هو أول قبلة لنا، وهو مسرى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، بل وصلى في المسجد الأقصى المبارك كل الأنبياء، صلى بهم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إماما. Baik, beliau mengutip surat Al-Isra ayat pertama, yang mana ayat ini menjelaskan akan keberkahan Al-Aqsa. Bukan hanya masjidnya saja yang Allah berkahi, akan tetapi haulahu, yaitu sekeliling Masjid Al-Aqsa, dan juga para kaum muslimin yang senantiasa ikhlas berjuang mati-matian membela Al-Aqsa itu juga mendapatkan keberkahannya. Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Sebelum kita berkiblat ke Ka'bah, pada waktu itu kiblatnya yaitu adalah Masjid Al-Aqsa. Jadi sudah jelas keberkahannya. Kemudian yang kedua adalah tempat singgahnya Nabi ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj. Sebelum beliau memenuhi panggilan Allah ke Sidratul Muntaha, beliau singgah dulu ke Masjid Al-Aqsa. Pada malam itu, pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj, para nabi diperintahkan oleh Allah untuk berkumpul di Masjid Al-Aqsa, dan Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat menjadi imam para nabi-nabi pada malam Lailatul Isra dan Mi'raj. أما إن سألتموني اليوم عن أحوال المسجد الأقصى المبارك فأقول لكم المسجد الأقصى المبارك في خطر. المسجد الأقصى المبارك يصرخ ويبكي في كل يوم. Bahkan 2 minggu yang lalu itu banyak gerombolan orang Yahudi masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Mereka membawa bendera Israel, mereka mengangkat benderanya dan mengatakan kematian untuk bangsa Arab. بل إنهم كانوا يهتفون ويقولون محمد مات خلف بنات. Bahkan mereka juga mengatakan Nabi Muhammad telah meninggal dan tidak mewariskan generasi-generasi yang kokoh. أتعرفون لماذا قالوا ذلك؟ لأنهم والله لم يجدوا رجال. نحن المسلمين أكثر من 2 مليار مسلم مقابل 8 ملايين من الصهاينة. المسجد الأقصى المبارك يدنس ونحن المسلمون نائمون. Kenapa mereka bilang begitu?
Mereka mengira bahwasanya tidak ada generasi-generasi seperti para sahabat dalam memperjuangkan agamanya, karena mereka tidak tahu. Karena kaum muslimin naimun, kata beliau, tidur. Kenapa? Karena kaum muslimin itu kalau dibanding jumlahnya dengan Yahudi itu sangat luar biasa, ya. Orang Yahudi sangat sedikit dibanding banyaknya kaum muslimin seluruh dunia. Akan tapi tidak nampak di hadapan orang Yahudi itu. Mana ini generasi Muhammad? Kok tidak ada apa namanya? Tidak ada daya, ya. Kita menjajah Palestina sampai bisa menguasai beberapa situs Islam di sana, akan tapi mana mereka? Itu yang mereka kira, ya, orang-orang Israel. Rahimallahu Salahuddin al-Ayyubi حينما حرر المسجد الأقصى المبارك وقف أمام اليهود وقال لهم أقسم لكم أنكم لن تعودوا للمسجد الأقصى المبارك ما دمنا رجال. Bahkan tak asing kita dengar, yaitu Salahuddin al-Ayyubi yang telah berhasil menaklukkan Masjid Al-Aqsa ketika itu. Beliau berkata di atas mimbarnya, dan sampai sekarang mimbar beliau masih ada. Apa yang beliau katakan? Wahai bangsa Israel atau orang Yahudi, kalian tidak akan pernah kembali lagi ke Palestina selama tentara-tentara muslim yang kokoh, yang ikhlas, yang selalu berjuang tetap ada. Artinya selama generasi Salahuddin ini masih ada, maka kalian tidak akan pernah kembali lagi ke Palestina. Itu kata-kata beliau. Walakin adu ya Salah, bal ذهب رئيس الكيان الصهيوني عند قبر صلاح الدين ووضع قدمه على قبر صلاح الدين وكان يقول عدنا يا صلاح. Tapi apa yang terjadi? Apa? Dibalas oleh orang Yahudi, bahkan sambil menginjakkan kakinya di atas kuburan Salahuddin al-Ayyubi. Mereka mengatakan, kami ternyata kembali wahai Salahuddin, kami kembali sekarang, kami balik lagi ke Palestina. Mana kata-katamu itu? Al-buq'a al-wahida fil 'alam allati waqafat tudafi'u 'anil masjid al-aqsa al-mubarak wa tanubu 'anil muslimin jami'an innaha Gaza al-faqira as-saghira, Gaza allati la tura bil 'ayn al-mujarrada waqafat amam al-yahud. Kata beliau, satu-satunya kota yang sampai detik ini orang Yahudi tidak berani masuk ke dalamnya di Palestina, yaitu adalah kota Gaza. Kota Gaza ini sangat kecil, tidak bisa dilihat, ya, nggak kelihatan kalau dia di peta itu. Jadi di tepi timur, bagian timur Palestina, di ujung perbatasan dengan Mesir, itu adalah kota Gaza. Kenapa kok orang Yahudi tidak bisa memasukinya? Karena perjuangan masyarakat Gaza itu luar biasa, mati-matian, bahkan mewakafkan dirinya, mewakafkan keluarganya, anak-anaknya hanya untuk membela Masjid Al-Aqsa. Jadi kata beliau, yang mewakili kaum muslim di seluruh dunia bisa dikatakan adalah masyarakat kota Gaza, ya. Makanya masyarakat kota Gaza sampai detik ini itu adalah penjara dunia terbesar, ya Ustaz. Bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena orang Gaza sampai detik ini tidak tahu Masjid Al-Aqsa seperti apa, karena dikurung oleh orang Yahudi, dibikin tembok perbatasan yang sangat tinggi. Mereka tidak bisa kemana-mana, mau keluar hanya bisa lewat jalur perbatasan Mesir saja. Itu pun masih dihalang-halangi karena berapa banyak pemimpin-pemimpin negara Islam yang berkhianat, mereka bekerja sama dengan Israel. Inilah sebabnya, ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu. هنالك مثل يقال تصنع الحديد أو المعادن في الصين واليابان، ونحن نقول تصنع العزة والكرامة في أرض غزة. Jadi kalau kita melihat teknologi banyak berkembang di Eropa maupun di Jepang, akan tetapi kehormatan, kemuliaan kaum muslimin itu adanya di kota Gaza. Kenapa? Karena mereka sudah siap tempur. Apapun yang terjadi, mereka tidak pernah mundur sedikit pun, hanya untuk membela Masjid Al-Aqsa. أتعرفون لماذا؟ لأننا بفضل الله عز وجل
في كل عام في غزة نخرج أكثر من 8,000 طالب وطالبة حافظون لكتاب الله. Kenapa mereka kaum muslimin di kota Gaza itu sangat kuat prinsipnya, ya, sangat kuat perjuangannya untuk membela Masjid Al-Aqsa? Kenapa? Karena mereka dididik dari kecil untuk mencintai agamanya, untuk mencintai Al-Quran. Ya, bahkan setiap bulannya di kota Gaza itu ribuan para hafid yang telah diwisuda. Anak kecil 11 tahun di sana sudah banyak yang hafal Al-Quran, karena Al-Quran di sana sudah menjadi tradisi, menjadi pedoman hidup, sehingga nasrullah itu datang, pertolongan Allah itu selalu datang, tidak akan pernah genting, tidak selalu memperjuangkan agama Islam apapun itu yang terjadi. بل تلك المرأة الفلسطينية التي استشهد لها 3 من أبنائها فوقفت صابرة محتسبة وقالت أنا وأبنائي كلنا فداء من أجل المسجد الأقصى المبارك. Kan banyak ibu-ibu yang telah kehilangan keluarganya, tapi dia dengan sabar mengatakan semua keluargaku saya korban, saya wakafkan untuk memperjuangkan kemerdekaan Masjid Al-Aqsa. Sehingga tidak ada kata sedih di sana. Malah bahagia ketika melihat anaknya itu kena bom, karena itu masuk syahid, ya. Karena beliau berjuang luar biasa. لذلك جئناكم من فلسطين نقول لكم لا تنسوا أهل فلسطين والمسجد الأقصى المبارك دائما من دعائكم في صلاتكم وقيامكم لليل ومن صدقاتكم للفقراء والمحتاجين والذين قصفت بيوتهم. Maka dari itu jangan lupakan Masjid Al-Aqsa, ya. Jangan lupakan kaum muslimin yang ada di sana, yang mewakili kita semua untuk menjaga Masjid Al-Aqsa, ya. Mereka mengorbankan semuanya, bukan hanya rumahnya, bukan hanya hartanya, bahkan jiwa raganya, keluarganya mereka korbankan. Maka jangan lupakan setidaknya doakan di setiap sholat kita, ya, kemerdekaan Masjid Al-Aqsa. Doakan kaum muslimin yang ada di sana, terlebih dengan apa yang kita bisa berikan, ya. Insya Allah pahalanya sama saja kita berjuang di Masjid Al-Aqsa. Pahalanya sama saja kita sholat di Masjid Al-Aqsa, yang mana sholat di Masjid Al-Aqsa itu beribuan kali lipat pahalanya dibanding sholat di masjid lainnya. Ada 3 masjid, ya, dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwasanya kita harus memprioritaskan diri kita untuk mengunjungi 3 tempat ini terlebih dahulu. Apa itu? Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Tapi apa yang terjadi? Orang yang sudah umroh bahkan haji berkali-kali, mereka hanya bisa mengunjungi 2 tempat ini, 2-3 tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dikunjungi karena keberkahannya sangat luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Israel telah berhasil. Kita begitu susahnya kita akan masuk ke Masjid Al-Aqsa karena dihalang-halangi dan lain semacamnya. ونحن نقول فلسطين وأندونيسيا دائما كالجسد الواحد، بل إن فلسطين هي أول دولة اعترفت باستقلال أندونيسيا. Saya katakan bahwasanya Indonesia dan Palestina itu bagaikan satu raga, ya, satu jiwa, satu jasad. Kenapa? Karena dari dulu Palestina lah yang selalu memberikan dukungannya terhadap Indonesia. Bahkan satu-satunya negara di dunia yang pertama kali mendeklarasikan akan kemerdekaan Indonesia, yaitu Palestina. Kemudian disusul oleh Mesir dan lain semacamnya. أخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى كما حرر أندونيسيا أن يحرر فلسطين وأن يرزقنا جميعا الصلاة في المسجد الأقصى المبارك وأن ندخل المسجد الأقصى المبارك رافعين رؤوسنا مكبرين مهللين الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Belum ditutup beliau
berdoa semoga kita bisa menziarahi 3 tempat yang fadilahnya luar biasa, terutama Masjid Al-Aqsa yang kita masih kesulitan untuk mengunjunginya. Bahwa kita bisa berziarah ke sana dengan keadaan Masjid Al-Aqsa sudah merdeka dari serangan-serangan Israel. Demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan, terutama saya sebagai penerjemah. Jika ada tutur kesalahan kata, mohon maaf. Selebihnya kami serahkan kepada Ustaz Siddiq.